Kalau kau masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam hadis, langsung saya potong. Kalau kamu masuk ke Al-Quran atau ke hadis, langsung saya potong, karena saya minta penjelasan dari biblosmu. Jangan sesekali keluar dari biblos sedikit pun, karena di sini malam ini saya mau melihat kapasitasmu sebagai Edes yang selalu membawa-bawa narasi bagaimana kamu menjelaskan tentang Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, tetapi silahkan jelaskan biblosmu khusus, jangan kabur ke Al-Quran dan hadis. Silahkan Edis. Gemetar karena ya teman-teman sudah tahu ya, dia trauma ya. Oke, waktu berjalan kembali Rashid. Waktu silakan. Waktu berjalan kembali. Siap, biar kontrakan lancar, biar slot lancar. Gemetar. Oke. Kita puasin dulu ya. Oke, baik, gantian saya ya. Tadi kamu sudah 5 menit bernarasi, sekarang saya 5 menit bernarasi. Ya. Menjawab. Ya. Jangan kau ngatur-ngatur saya, ini 5 menit waktu saya ini. Jangan kau kabur. Langsung. Ngeri memang kalau Iya. Jadi saya hanya ingin merefresh kembali ya. Kenapa menggaung? Menggema. Suaramu balik sini Rashid, dibisukan dulu, bisukan dulu. Sudah? Udah. Oke, baik. Saya hanya ingin merefresh kembali ingatan kamu Rashid ya, mengenai Tuhan mati, yang mati Tuhan atau bukan. Kamu sudah mengakui loh Tuhannya orang Islam yang mati itu, yang meninggal itu. Kita putarkan ya, kan? Lihat kapasitas kan? Lihat kapasitas. Tidak ada ilmu. 5 menit dia tidak ada ilmu. Tadi dia bicara 5 menit, saya diam. Coba lihat. Ya ampun, benar-benar ya ampun Rashid. Coba lihat. Tadi dia ngomong panjang lebar. Lihat. Tidak ada ilmu. Tadi perjanjiannya apa? Jelas perjanjiannya. Tidak ada yang namanya masuk ke Bible. Tidak ada yang membahas lari tunggang langgang telanjang seperti seperti lari. Bener. Coba dengar. Bayangkan mana? Tadi kamu 5 menit bicara. Masuk ke Bible. Saya diam, betul. Masuk ke Bible. Tadi kamu 5 menit bicara. Jangan saya tidak mau yang dulu. Mana. Rashid. Mana? Kau tadi bicara, saya diam, tenang. Coba. Saya mendengar apa yang kamu bicarakan. Kenapa sekarang waktu saya ngomong kamu panik? Kamu mencari video. Kenapa? Kamu mencari video. Kenapa waktu saya bicara kamu panik? Kamu mencari video. Sekarang waktunya siapa? Jawab pakai Bible. Silakan. Jadi seperti saya bilang teman-teman ya. Menjawab muslim itu dengan kebotolan mereka teman-teman. Kalau kita jawab dengan Bible, mereka nggak nyambung, mereka nggak connect karena dimensi mereka itu di ini. Ya, silakan. Yang rendah. Yaudah. Silakan lanjut. Kita lihat kapasitasnya menjawab. Oke, baik. Saya ingin merefresh kembali ingatan Rashid. Mungkin adik Rashid ya masih apa namanya ya sedikit hilang ingatan. Baik, dengarkan baik-baik. Kita lihat aja preminya. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Agama Islam. Rashid, sekali lagi Rashid. Betulkah Rashid mengatakan? Kenapa suaramu menggema begitu? Sengaja ini mengganggu. Kok sampai segitunya sih Rashid? Coba dulu dibisukan dulu, amankan dulu. Betulkah kamu mengakui Rashid bahwa agama yang robnya adalah mayat adalah agama Islam? Halo. Rashid, sekali lagi. Betulkah kamu mengakui bahwa robnya
agama apa yang adalah mayat adalah robnya agama Islam? Ini nanya. Betul kamu mengaku itu? Enggak, saya cuma minta konfirmasi. Betul kamu mengaku itu? Saya mengakui sesuai definisimu. Silakan. Iya, betul sekali. Jadi bukan cuma Rasid itu teman-teman. Si Yusuf PI mengakui Muhammad adalah robnya orang Islam. Rasid mengakui, Rifa mengakui, kemudian Gus Wafi mengakui, kemudian ketuanya APII Alif mengakui bahwa Muhammad memang robnya orang Islam. Nih makanya gini, siapakah tuannya orang Islam? Ini memang jawabannya B ini, B. Karena kata rob ini, kata tuan ini dalam bahasa Arabnya memang rob. Nah masalahnya rob itu juga Tuhan juga. Tuhan, Tuhan, sama dalam bahasa Arab, Rob. Kenapa kau bingung ini? Tuhanmu aja mayat kok mau bertanya sama orang Kristen. Yesus waktu meninggal ketuhanannya apa kemanusiaannya? Kenapa kau bingung orang Tuhanmu saja sudah mayat kok Rasid? Silakan, waktumu. Kalau kita santai teman-teman, dia mau ngoceh panjang lebar kita dengerin. Silakan. Edi sudah menjawab, jadi kita lihat ya. Kapasitas makhluk ini saya nggak tahu apakah manusia ini bisa dikatakan apa, saya tidak mengerti. Sekarang saya kasih kamu waktu lagi 1 menit, silahkan jawab dari Bible, silahkan. Oh, ini waktu siapa ini? Saya sedekahkan waktu kepada kamu, orang yang selalu meminta sedekah. Baik. Silakan 1 menit. Baik, jelaskan dari Biblos. Baik. Ya, jadi inilah ya. Inilah yang sulit dipahami oleh orang-orang awam seperti Rasid dan si Juma. Kan sudah jelas di dalam Bible itu tertulis ya bahwa Yesus disebut sebagai kurios. Apa sih pengertian kurios? Kau jangan lari, saya lagi ngomong kau pergi. Biar kau nanti pura-pura nggak paham gitu. Satu ruangan suaramu bisa terdengar karena speaker saya mahal. Ya sudah, kau diam lebih dulu mahal di tempat daripada itu. sewa kontrakanmu setahun. Seolah-olah saya ngomong sendiri ntar. Ya, terima kasih topinya. Ya, jadi kurios, ya kan? Itu kan sudah jelas artinya apa. Kurios itu artinya Tuan, Tuhan, karena Tuhan dan Tuhan itu memang sama. Gitu loh. Apa sih artinya Tuan dan Tuhan itu? Sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau kamu tanya sama saya, Rasid, jangankan Yesus, setan saya percaya Tuhan, setan. Kalau kamu ditanya sama saya, setan itu Tuhan, rekam ya? Tuhan. Rekam ya? Rekam. Tuhannya siapa? Tuhannya kalian orang Islam. Mantap. Nanti kau potong. Saya udah tahu trik kalian. Sudah tahu saya trik kalian. Kalau kamu tanya sama saya, Dis, kamu percaya nggak setan itu Tuhan? Saya percaya setan itu Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya orang Islam. Gimana sih kamu? Lo gimana, Rasid? Oke, udah ya. Udah, katanya kau sedekahkan waktumu buat saya. 1 menit. Kau melanggar janjimu padaku. Lanjut. Kau berikan waktumu padaku. Saya cuma bilang 1 menit loh. Saya bilang 1 menit tapi tidak apa-apa. Kau bilang ku sedekahkan waktuku kepadamu. Kau bilang 1 menit. Enggak dengar 1 menit. Enggak dengar 1 menit. Enggak dengar. 1 menit. Mama muter-muter dia. Jawab. Baik, ya sudah. Terserah daripada kau nangis. Silakan. Ya enggak apa-apa, lanjutin aja. Saya mau 5 menit. Lanjutin. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ya. Jadi, kau jangan bingung. Tuhan, kurios, mati, kau jangan bingung. Gitu loh. Ya. Nggak usah kau bingung. Oh, masa Tuhan kok mati sedangkan robmu. Rob mati, kau nggak bingung. Kenapa kau bingung sekarang dalam agama Kristen? Rob kami mati 3 hari kemudian bangkit. Kenapa kau bingung? Inilah di sini yang saya bilang kamu tuh standar ganda, Rasid, standar ganda. Sudah saya bilang, Rob, Tuhan artinya apa? Artinya sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau kamu menaklukkan diri kepada Saiton, ya kan? Kau lakukan kehendak Saiton itu.
Kau buat dirimu dikendalikan oleh syaitan. Syaitan itu jadi tuan, jadi Tuhanmu, jadi kuriosmu dia tuh, jadi robmu. Makanya di dalam Al-Qur'anmu ada ayat, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan ulama-ulamanya sebagai rob. Kau nggak bingung baca itu? Sementara kau di Kristen pura-pura kau bingung. Sudahlah Rasid. Oh, ayatnya ya, karena kita pakai Bible kan. Ada ayatnya. Kita siapkan ayatnya. Ya. Contoh misalnya bahwa setan itu juga adalah rob di dalam Bible, adalah Tuhan. Tuhannya orang-orang yang ada di muka bumi ini, yang menjadikan mereka sebagai Tuhannya. Bahkan perut juga Tuhannya. Jangan salah. Perut juga bisa jadi Tuhan. Nih misalnya nih. Ya. Di dalam Filipi 1. Oh sebentar. Nih, Filipi 3 ayat 19. Saya bacakan sama kamu, dengarkan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Bayangkan ini, Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi jangan kau tanya sama saya. Udah saya bilang, saya percaya perut adalah Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Juma. Nah, Tuhannya siapa lagi? Tuhannya orang APII. Buktinya apa? Sama Palen perkara 67 juta nggak beres-beres. Silakan Rasid. Kau nggak usah berat-berat. Jawab kalian itu nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Silakan. Soalnya yang berat-berat nggak sampai otak kalian. Silakan. Terima kasih teman-teman ya, yang kasih gift-nya. Terima kasih. Yuk silakan Rasid. Waktu. Oh, ini waktu saya, lupa saya. Oh, mau lagi? Okay. Mau lagi? Kau kan tadi memberi waktumu kepada saya. Loh, saya memberikan waktu kepadamu biar saya sekarang waktu saya mau makan lagi. Mau makan lagi. Itu namanya. Coba lihat kapasitasnya. Itu namanya kau nggak kasih waktu saya, kasih. Ya, Mak. Disedekah. Memang Apakah saya mensedekahkan uang saya semuanya buat kamu? Mereka juga buta hitung. Miskin sekali jiwamu, Edis. Miskin sekali jiwamu. Selain miskin buta sekali huruf, jiwamu. mereka juga buta hitung, saudara-saudara. Edis, miskin sekali jiwamu. Saya mensedekahkan waktu saya agar saya nanti selanjutnya bisa waktu saya. Mau ambil juga. Ya udah, sekarang Kapan saya berikan bicara? waktu saya kepadamu. Takut saya berbicara, Dikasih waktu. Artinya takut saya berbicara. Beri saya waktu. Silakan. Oke, takut Silakan. saya berbicara. Enggak takut saya. Enggak, Silakan. sekarang giliran saya. Oke, 5 menit kita lihat bagaimana manusia ini, ada kalian semua sesembahan-sesembahannya Edis ini yang sama sesembahannya yang enggak jelas. Nah, manusia ini mengatakan begini nih. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya. Mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Jangan pucat, mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Ya, mukamu ke layar. Iya. Lagi cucu gigi. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Bible sendiri. Malang. Pembohongan publik di mana dia katakan bahwasanya karena Bible sendiri demikian mengatakan tidak pernah Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa tadi kamu ngarang lagi bahwasanya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Masalah rob sepertinya itu sudah selesai ya. Masalah rob kita sudah menjelaskan kepada orang-orang yang tidak punya otak, orang-orang yang memiliki Tuhan itu buruk rupa. Oke, kamu tidak mampu menjawab. Edis, kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Bilang aja. Nggak mampu menjawab, saya kasih waktu selama 8 menit. Sama sekali kamu tidak bisa menjawab gitu loh. Miskin sekali literasimu di dalam kekristenan. Miskin sekali pengetahuan dalam kekristenan. Kayak kamu ini manusia apa sih? Apakah manusia yang punya otak atau yang punya saraf malu gitu loh?
Minimal kamu harus punya syarat malu, Edis. Saraf malu itu kamu pergunakan biar apa? Biar kamu bisa tahu kapasitas dirimu. Kamu cuma membicarakan Islam. Sama sekali kamu buntu dalam kekristenan. Hanya nafsu. Ya betul. Nafsu kebanggaan, membanggakan orang-orang yang seperti kamu. Semua kafir-kafir di bawah kamu membanggakan kamu. Tapi mereka nggak paham. Karena apa? Karena itulah ajaran kalian. Di mana Tuhan kalian juga dikatakan buruk rupa. Nih, ini nubuatan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kalian menginginkan Tuhan yang rupanya semerawut gitu loh. Tuhanmu itu udah dinubuatkan seperti Dajjal. Ini dia makanya baca mana pertanyaan saya, yang mana yang Tuhan? Tuhanmu itu adalah Rob, Tuhanmu mati atau apa segala macam. Kami mentuhankan sesuatu itu apabila itu bisa kita meminta. Kita tidak pernah meminta yang namanya Nabi Muhammad, maka dari itu kita tidak pernah mentuhankan Nabi Muhammad. Kalau dikatakan itu adalah Rob, itu adalah bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang ada definisinya dan ada penjelasannya. Kalau kamu mau selalu merujuk kepada situ, welcome to the Gabriel. Karena apa? Itulah manusia sepertimu. Tidak ada gunanya, Edis. Apa yang selalu kamu bawa? Jelaskan kepada saya sekarang. Nih, saya tegaskan. Nanti saya minta Edis jawab semua pertanyaan saya dari Biblos, dari gospel penyesat-penyesat itu, di mana dia tidak ada sedikit pun dia bahas tentang bagaimana dalam Biblos itu. Edis cuman lari kepada video, Edis cuman lari kepada pernyataan saya, Edis lari kepada video-video minta pelampung. Cuma bisa cengengesan, kasihan gitu loh. Makanya saya heran kok malam ini kamu masih berani, tumben-tumbennya kamu nggak ngeblok saya, kamu berani ngundang saya. Karena apa? Takut malu. Pada akhirnya kamu saya bikin malu di sini. Di mana Yesus? Yesus yang buruk rupa itu seperti apa? Coba. Yesus dinubuatkan seperti Dajjal mukanya. Itu ada di Yesaya. Pernahkah kamu baca? Tidak pernah pasti. Karena kamu minim literasi dalam kekristenan. Dan lagi-lagi saya bilang kamu itu bukan orang yang mentuhankan Yesus. Jadi apa yang kamu jelaskan, Edis? Arsenal. Coba kamu lihat ini. Coba kamu lihat video kamu ini. Simak baik-baik. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini itu Tuhan. Lihat mukamu yang penuh kekolotan dan penuh kemiskinan di sini, garis-garis kemiskinan terlihat. Coba lihat. Atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Kamu tidak percaya? Tidak percaya, artinya tidak percaya. Saya beri kau waktu lagi, bonus tambahan.